Shalom teman-teman semua, kembali lagi di Ibadah Pemuda. Hari ini Sabtu tanggal 7 November 2020 yang akan mengangkat tema pemuda di masa pandemi. Ibadah kita di sini akan dilayani oleh Pak Pendeta Justus. Dan sebelum kita memulai ibadah online kita, adalah kita naikkan doa pembuka terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami bisa berkumpul kembali di gereja ini dan juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah secara online. Bapa, kami sekarang akan melayani ibadah dan akan melaksanakan ibadah. Bapa, pimpin kami, pimpin tim multimedia, pelayanan dan juga WL dan pembicara. Dan juga teman-teman yang ada di rumah ataupun yang sedang sibuk ataupun berhalangan, Bapak tolong agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa pembuka kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan satu buah pujian, yaitu Jangan Lelah. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan satu buah pujian lagi yang berjudul Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hati
kepada Bapak Pendeta Justus dipersilakan untuk menyampaikan firman ke depan. Selamat malam, pemuda-pemudi Jemaat Kristus Kasih yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kita bisa berjumpa di malam ini dalam ibadah pemuda. Tepatnya hari ini Sabtu tanggal 7 bulan November tahun 2020. Ya, teman-teman pemuda yang terkasih dalam Kristus, baiklah teman-teman tetap ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dan mari kita mengikuti ibadah secara bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai pemuda dan pemudi jemaat, kami rindu Tuhan untuk beribadah tatap muka secara offline. Namun karena pandemi COVID yang belum berakhir, kami masih beribadah di rumah. Bapa kami yang melayani dari gereja, Tuhan mempersiapkan kami, dan saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati teks ayat Alkitab yang hendak kami baca, dan renungan yang hamba sampaikan. Kami serahkan Tuhan, pelayanan firman ini dituntun oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Guru kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu teks, satu ayat Alkitab untuk kita. Mari saudara kita membuka surat Roma pasal yang ke-12. Kita buka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-12, dan kita melihat pada ayat yang ke-12. Ya, jadi kita hafal R12, 12, Roma 12, ayat 12. Apa yang tertulis di sana, mari kita lihat. Yang tertulis di sana dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Demikian teks kita pada hari ini. Ya, teman-teman pemuda, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, pandemi COVID-19 tidak pernah diundang, dan saya yakin teman-teman tidak ada seorang pun yang menghendaki agar pandemi itu hadir, virus corona itu hadir. Datangnya tanpa diundang. Dan tak terasa saudara, kita sudah 8 bulan lebih mengalami pandemi itu. Apa dampaknya? Ya, salah satunya ibadah kita. Biasanya teman-teman kita kumpul di sini atau di serbaguna atau di tempat-tempat lain. Kita ibadah bersama-sama. Saat ini tidak. Kita masih ada di rumah masing-masing, di kamar kos, di kontrakan. Lalu beberapa teman ada di gereja yang melayani, termasuk saya yang menyampaikan firman. Itu dampak dari pandemi COVID. Kita tidak mengundang, dia datang dengan sendirinya, dan dampaknya cukup terasa. Sekarang saudara-saudara, teman-teman pemuda, kita sudah sangat bosan, kita sudah sangat jenuh. Kita suruh COVID itu pergi, kita menyuruh pandemi itu pergi, tetapi tidak bisa. Pertanyaan saudara, adakah di antara kita yang bisa memerintahkan, "Hai COVID, pergi"? Bisa Pak Pendeta dengan iman, puji Tuhan. Tetapi realita bahwa kita tidak punya kemampuan untuk mengusir pandemi COVID itu pergi. Itu artinya, saya imani, saya percaya Tuhan menghendaki kita untuk mengalami. Tuhan menghendaki kita ada dalam pandemi ini. Pertanyaan kepada kita sebagai pemuda-pemudi gereja, apa yang dapat kita lakukan? Pertanyaannya, mau ngapain? Semua terbatas.
Yang kuliah, teman-teman kuliah dari rumah online. Yang bekerja, puji Tuhan kalau masih bekerja. Tapi lebih banyak kita dari rumah, bahkan kita sudah di PHK atau disuruh resign alias berhenti. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi gereja? Apa yang harus kita lakukan? Saya punya satu jawaban yang pertama, bahwa kita harus tetap melakukan sesuatu. Jawaban saya, saudara-saudara, dalam situasi ini, dalam kenyataan yang kita alami, tetap kita melakukan sesuatu. Tidak boleh tidak. Dalam situasi apapun, saudara-saudara, sebagai pemuda-pemudi gereja, kita harus tetap melakukan sesuatu. Bapak Presiden kita mengingatkan kita agar kita tetap berkreasi, agar kita tetap berinovasi. Tidak boleh tidak. Dan kita bisa melakukan itu. Ya, teman-teman pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya punya satu cerita. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berdoa kepada Bapaknya. Apa isi doa? Isi doa Yesus kepada Bapaknya adalah, Bapa, murid-muridku ini, orang-orang yang percaya kepadaku ini, mereka tetap ada di dunia. Mereka tidak bersama-sama aku naik ke surga. Dan betul saudara, Yesus sendiri naik ke surga. Yesus seorang diri terangkat ke surga. Dia tidak mengajak Simon Petrus, tidak. Dia tidak mengajak Yohanes, Andreas, tidak. Yakobus, tidak. Dan memang itu doanya. Doa Yesus kepada Bapaknya supaya pengikut-pengikutnya itu tetap berada di dunia. Untuk apa? Pertanyaannya. Untuk melakukan sesuatu. Jadi saudara, Yesus menempatkan kita sebagai pemuda-pemudi gereja, khususnya yang ada di Jemaat Kristus Kasih, dalam situasi apapun termasuk pandemi, melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak boleh mengatakan kita tidak bisa berbuat apa. Dan saudara, para murid Yesus, teman-teman pemuda perhatikan, para murid Yesus tetap melakukan tugas mereka. Apa tugas mereka? Pada saat itu Yesus memberikan tugas kepada mereka untuk pergilah bersaksi. Bahkan jadikanlah semua orang muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Baptislah mereka dan seterusnya. Lalu di kalimat yang terakhir Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Lalu para murid melakukan itu. Saudara, tantangannya luar biasa. Para murid Yesus, rasul-rasul mendapat tantangan luar biasa. Dan tantangan mereka lebih besar daripada pandemi COVID-19 yang kita alami. Kita ingat cerita itu saudara. Bahwa tantangan yang dialami oleh Simon Petrus, oleh Andreas, oleh Yakobus, oleh Yohanes lebih besar daripada tantangan yang kita alami saat ini terkait dengan pandemi. Oleh sebab itu pada bagian yang pertama, teman-teman pemuda, saya berikan motivasi kepada kita bahwa kita harus melakukan sesuatu. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Sekarang saudara, mari kita melihat Alkitab berbicara kepada kita. Dalam R12:12 tadi, Roma 12 ayat 12 tadi, ada 3 hal yang menolong kita secara Alkitabiah. Secara Alkitabiah ada 3 hal. Yang pertama apa? Tetap semangat. Tetap semangat. Atau dengan bahasa Alkitab, tetap bersukacita. Atau saudara dengan istilah yang lain, tetaplah gembira. Tetaplah gembira. Berbicara tentang semangat, berbicara tentang sukacita, berbicara tentang tenang. Secara psikologis, ilmu psikologis, ini sangat baik. Dan Alkitab sudah memberikan jawaban terhadap hal itu. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi poin yang pertama dalam situasi pandemi ini yang harus kita lakukan dan yang terus kita lakukan adalah tetap semangat.
tetap gembira, tetap bersuka cita. Caranya bagaimana? Ada banyak cara, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasih, yang bisa kita lakukan. Kalau saat ini kita bisa beribadah, adalah salah satu dari sekian cara yang masih bisa kita lakukan. Ada kesempatan-kesempatan di mana kita bisa duduk atau kita menggunakan Zoom, kita berdiskusi di situ. Ya, saya lihat banyak pemuda di tengah pandemi ini, inovasinya, kreasinya muncul. Mereka membuat warung, mereka berjualan secara online, dan itu luar biasa. Jadi tidak ada alasan menurut Alkitab untuk tidak melakukan apa-apa. Poin yang pertama berdasarkan Roma 12 ayat 12, tetaplah semangat. Tetaplah bersuka cita, tetaplah gembira. Dan saudara, sebagai orang Kristen, memang kita harus yakin bahwa kita penuh dengan sukacita. Sebagai orang Kristen, kita harus yakin bahwa kita tetap gembira. Apa sumber dari sukacita itu? Dalam Galatia pasal yang kelima, saudara-saudara pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23, Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu yang diberikan Yesus Kristus kepada para murid, sehingga Simon Petrus dan kawan-kawan di tengah tantangan karena iman mereka tetap bersaksi tentang Kristus. Mereka tetap melakukan penginjilan. Mereka tetap menceritakan tentang Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak takut atau mereka tidak bersembunyi. Sebaliknya mereka tampil. Jadi alasan kita tetap semangat, alasan kita tetap bersuka cita, karena ada pada kita Roh Kudus. Bagian yang kedua yang dapat kita lakukan apa? Kalau kuliah kita terbatas, pekerjaan kita dikurangi, termasuk gaji kita dikurangi, banyak program pemuda yang tidak bisa berjalan. Alkitab mengajarkan kita bagian yang kedua dari Roma 12 ayat 12, yaitu kita sabar. Kita sedikit sabar. Apa makna dari sabar? Sabar itu artinya ya kita menunda dululah. Gitu. Makna dari sabar artinya kita menunggu dulu. Saya punya ilustrasi. Ada satu perjalanan dengan perahu, ada satu perjalanan dengan kapal yang sederhana, yang tradisional. Ketika mereka berada di suatu tempat dan mereka melihat ada badai di depan, mereka tidak melanjutkan perjalanan itu. Tetapi mereka membuang sau, membuang jangkar, dan mereka berdiam. Sampai nanti besok pagi ketika mereka melihat badai itu tidak ada angin yang kencang, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Dan mereka tiba di tempat tujuan dengan selamat. Walaupun ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mereka tertunda mungkin 5 jam, bahkan mungkin 10 jam. Harusnya sudah tiba kemarin, tetapi karena strategi mereka sabar, hari ini mereka baru tiba. Jadi karena pandemi, teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa sabar, kita bisa menunda sedikit. Tidak masalah. Tetapi tidak mundur. Saudara-saudara, sabar bukanlah berarti mundur. Sabar bukanlah berarti tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak. Tetapi kita menghentikan sejenak, kita mundur sedikit, kita menunda lebih sedikit, lalu kita melanjutkan pekerjaan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk itu. Bahwa dalam situasi seperti ini kita harus sabar. Orang yang sabar itu tandanya orang yang memiliki kekuatan. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki kekuatan. Bukan sebaliknya. Kalau ada orang yang tetap menabrak saja situasi-situasi yang memang tidak boleh, tetapi dia memaksakan, justru adalah orang yang tidak kuat. Bukan sebaliknya. Orang yang sabar adalah orang yang kuat. Walaupun sekali lagi konsekuensinya, yaitu ada yang tertunda. Harusnya hari ini kita tunggu saja setelah Januari
Harusnya program itu kita lakukan di tahun ini, tetapi karena pandemi kita pindah saja, nanti kita programkan lagi di tahun 2021. Itu Alkitabiah. Bagian yang ketiga, Roma 12 ayat 12. Berdoa. Berdoa. Teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengajarkan kunci kehidupan, kekuatan kehidupan kepada para murid, yaitu berdoa. Dan untuk itu saudara-saudara, teman-teman pemuda, untuk itu Yesus Kristus memberikan teladan. Ia berdoa dan dia mengajarkan doa. Ketika saatnya Yesus akan ditangkap, Yesus akan diadili, dan Yesus akan dihukum, dan Yesus akan mati, dan Yesus akan dikuburkan. Apa yang Yesus lakukan? Taman Getsemani menjadi tempat di mana saksi. Taman Getsemani menjadi saksi, tempat di mana Yesus berdoa. Ketika Yesus menghadapi pandemi, saudara-saudara, Yesus berdoa. Bahkan di kayu salib, menunggu detik-detik di mana Yesus akan mati, Yesus berdoa. Bahkan salah satu doanya, dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Saudara, jangan katakan bahwa doa itu kampungan. Jangan katakan bahwa doa itu tradisional. Jangan katakan bahwa doa itu tidak modern. Jangan katakan bahwa doa itu sudah ketinggalan zaman. Tidak. Doa itu tetap relevan sampai kapanpun. Doa itu tidak populer di kalangan pemuda. Salah. Doa itu selalu relevan dalam kehidupan kita orang percaya, termasuk pemuda-pemudi gereja. Roma 12 ayat 12 memberikan resep yang ketiga kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita lakukan di tengah pandemik ini adalah teruslah berdoa. Dan salah satu isi doa kita, Tuhan, kami tidak sanggup menjalani hidup ini. Tuhan, dampak dari pandemi COVID sangat berat bagi kami. Kuliah kami terganggu, kami di PHK, kami tidak bisa mencari pekerjaan. Kesempatan bekerja sangat kecil, upah bekerja kami sangat kecil. Tuhan, saya rindu tahun ini untuk menikah dan belum bisa. Itu pokok doa kita. Tuhan, gereja kami pemuda-pemudi, kami punya program, tetapi karena pandemi kami tidak bisa melakukannya. Kita bawa dalam doa. Saudara, teruslah berdoa. Berdoa tetap relevan, berdoa tetap menjadi penting. Dengan doa kita bisa berbicara kepada Allah. Ya, pada akhirnya saya mau mengatakan kepada kita sekalian, pemuda-pemudi gereja, bahwa jika kita bisa melakukan sesuatu di tengah pandemi ini, jika malam ini kita bisa beribadah di tengah pandemi ini, jika malam ini teman-teman pemuda bisa menyiapkan ibadah ini dari gereja dan teman-teman bisa menikmati ibadah ini di rumah secara online, adalah hal yang paling baik. Adalah hal yang sangat mungkin kita lakukan. Jika kita tidak melakukan ini, kita tidak punya guna apa-apa. Kita tidak berguna apa-apa. Jadi kita masih bisa melakukan di tengah situasi apapun. Dan itu yang Allah kehendaki. Ya teman-teman pemuda, kalau kita melakukan hal yang besar di tengah situasi offline, tidak diganggu oleh pandemi, bagi saya itu biasa. Kita bisa buat KKR, kita bisa buat konser, kita bisa buat ibadah padang, kita bisa buat ibadah retreat yang besar, kita bisa buat festival-festival yang besar di tengah situasi tidak ada pandemi. Itu biasa. Tetapi di tengah pandemi, paling tidak kita bisa beribadah seperti saat ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Lewat firman di malam ini, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menghendaki pemuda-pemudi gereja tetap melakukan sesuatu. Yang masih SMA atau SMK, tetaplah belajar walaupun secara online. Yang sudah mahasiswa,
yang sementara susun skripsi, yang melakukan penelitian atau KKN atau PKL, tetap melakukan itu. Yang masih bekerja walaupun sebulan hanya separuh, seminggu hanya 2 kali, tetaplah bekerja. Tetaplah melakukan itu, jangan tidak. Sebab Allah punya waktu yang indah untuk kita. Kita harus imani, teman-teman pemuda, kita harus imani, kita harus percaya bahwa apa yang terjadi dengan kita adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang yang menjadi kesepakatan konsep berpikir kita sebagai pemuda-pemudi gereja adalah kita tetap melakukan sesuatu di tengah pandemi ini. Dan kita harus melakukan sesuatu. Dan kita minta Tuhan menolong kita agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Walaupun pandemi menjadi tantangan kita. Tetaplah atau teruslah berdoa, itu menjadi penting. Kalau kita kaitkan dengan pandemi, kita sudah melakukan 3 pesan ibu, 3 pesan mama. Pesan ibu, pakai masker, ya, jaga jarak, mencuci tangan. Tetapi ingat, ada pesan Tuhan, tetaplah berdoa. Kita tidak cukup hanya dengan menjaga jarak, menggunakan protokol kesehatan. Tidak cukup, kita harus dan perlu Tuhan. Karena itu di dalam doa, Tuhan bebaskan kami dari virus corona, supaya kami tetap eksis, kami tetap melakukan sesuatu. Teman-teman yang ada di rumah, kami yang ada di gereja, kita semua yang ada di gereja, kita punya satu doa. Tuhan, tolong kami agar kami bisa melakukan sesuatu di tengah pandemik. Tuhan, jika pandemi ini berakhir, kami akan melakukan yang lebih lagi sebagai anak-anak Tuhan dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita terus berdoa. Mungkin saja ada teman-teman pemuda kita yang saat ini sudah sangat jenuh, sudah sangat bosan, udah lelah karena COVID. Kita berdoa supaya mereka diberikan semangat, mereka diberikan hati yang gembira, mereka bersuka cita. Teman-teman yang punya planning di tahun ini dan planning itu tidak bisa terlaksana, kita berdoa, Tuhan punya waktu yang indah untuk mereka. Malam ini saudara, saya memberikan pesan kepada kita, teman-teman pemuda, bahwa kita tetap semangat, dan kita tetap melakukan sesuatu, walaupun itu kecil, walaupun hasilnya juga kecil. Pesannya, kita tetap melakukan sesuatu. Ya, kiranya dalam ibadah berikut mungkin kita akan menggunakan metode yang lain. Dalam ibadah berikut mungkin kita akan sharing. Teman-teman bisa mengirim pertanyaan, lalu kita mengupas. Mungkin ada moderator yang memandu, lalu kita bisa sharing untuk satu topik. Saya memberikan kesempatan juga kepada teman-teman pemuda semua, mungkin rindu membahas topik A atau topik B, ada topik yang up to date dengan pemuda di tengah pandemik. Sampaikan itu kepada pengurus, saya akan menolong teman-teman, kita akan sharing supaya kita semakin diperkaya. Tujuan dari pemuda gereja adalah melahirkan orang-orang yang dewasa, baik secara iman, secara mental, dan juga secara sosial kemasyarakatan. Ya, Tuhan memberkati teman-teman pemuda yang ada di rumah. Mari kita akhiri renungan ini, firman ini dengan bersama-sama kita berdoa, sekaligus kita berdoa syafaat, dan saya meminta Tuhan menurunkan berkat bagi pemuda, pemudi, khususnya jemaat Kristus Kasih. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur malam ini kami diingatkan bahwa kami harus melakukan sesuatu. Kami wajib melakukan sesuatu. Tidak ada kata bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk itu kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami agar kami bisa melakukan sesuatu di tengah pandemik ini. Bapa di surga, berkatilah pengurus pemuda Jemaat Kristus Kasih. Berkatilah tim multimedia yang hari ini menyiapkan ibadah ini.
dan kami semua yang melayani, baik sebagai pemain musik, pemandu lagu, dan juga yang bertugas di operator. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua pemuda-pemudi Jemaat Kristus Kasih yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, dengan seluruh persoalan, dengan seluruh masalah. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan jaga, pelihara mereka. Bapa di surga, kami serahkan program kami yang tidak terasa 2020 akan berakhir 1 bulan lagi. Bapa, bantulah kami agar di tahun 2021 kami bisa membuat program yang relevan dengan pandemi, dan program itu kami bisa laksanakan dengan baik. Bapa, pemuda-pemudi yang aktif, Tuhan memberkati. Ada mungkin juga beberapa pemuda-pemudi kami yang tidak aktif, Tuhan juga memberkati mereka. Yang masih studi di SMA atau SMK sebagai mahasiswa, Tuhan memberkati. Yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati. Iya Bapa, kami serahkan gerejamu Tuhan, GKPB Teristimewa Jemaat Kristus Kasih. Ya Allah, kami mohon Engkau senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, begitulah syafaat kami. Biarlah firman hari ini, renungan hari ini menolong, menguatkan pemuda-pemudi Jemaat Kristus Kasih, agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap sabar dan melakukan sesuatu, dan tetap atau teruslah berdoa di setiap waktu. Bapa, begitulah syafaat yang hamba panjatkan dalam ibadah ini Tuhan. Apapun yang telah kami berikan, baik itu puji-pujian, baik itu doa, baik itu firman yang kami tabur, dan persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan memberkati itu menjadi sesuatu yang utuh dalam ibadah ini. Pada akhirnya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, hamba merendahkan diri bersama anak-anak-Mu, pemuda-pemudi gereja. Dengan merendahkan diri, kami memohon daripada-Mu kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati pemuda-pemudi Jemaat Kristus Kasih hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman dan doanya yang telah disampaikan. Sungguh sukacita dalam Tuhan. Ya, sebelum kita menutup ibadah online kita, ya kita akan menyanyikan satu buah lagu. Pasti kalian semua udah tahu nih, Bagai Anak Panah. Anugerah bagiku, sungguh
Untuk doa berkatnya kami persilahkan Pak Pendeta Justus untuk maju ke depan. Ya, teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita akhiri ibadah pemuda di malam ini. Kita doa tutup dan kita memohon berkat dari Allah kita. Kita berdoa. Bapa, kami akhiri ibadah pemuda di malam ini. Bapa, pertemukan kami lagi di minggu-minggu yang akan datang. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mohon kiranya Allah Tritunggal menyertai kami, memberkati kami sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.